Kita akan coba akselerasi sob ya. Assalamualaikum, jadi sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya akan mencoba mengukur akselerasi dari Kawasaki Ninja ZX25R yang dilakukan di sirkuit Sentul di sekitar turn atau tikungan keempat dan kelima. Nah, untuk melakukan pengukuran ini saya sengaja membawa alat khusus yaitu VBox ya dari Race Logic yang berbasiskan GPS. Ya, jadi seperti itu. Nah, GPS ini sih memang punya banyak banget manfaat gitu ya. Kayak misalkan bisa mengukur akselerasi dan bahkan bisa mengukur deselerasi. Ya, pada dasarnya Kawasaki yang saya pakai adalah Ninja ZX25R standar versi ABS SE tanpa ada tambahan apa-apa kecuali ban yang beda dengan setup mode yang high performance. Kita akan cobain nih sob. Tanpa traction control. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Wih, sudah mulai suara blayer-blayer nih ya. Kita udah siap-siap mau mencoba. Pantengin di sekitar 10 ribuan ke atas. Masukin gigi satu, lalu lepas pelan-pelan. Wih, kalau mau lebih agresif, lepas kencang. Kenaikan gigi antara 1, 2, ketiga, keempat memang terasa memang lebih cepat karena ada gabungan antara quick shifter dengan slipper clutch. Nah, jadi seperti itu sob. Nggak hanya sekali, saya melakukan percobaan pengukuran akselerasi itu selama 2 kali di tempat yang sama dengan motor yang sama gitu ya, sehingga nanti akan menghasilkan 2 data yang benar-benar bisa di-compare dan bisa dilihat nanti sekalian. Jadi seperti itu memang. Pada dasarnya sih rasanya gitu ya, pada saat melakukan akselerasi ini sedikit awal sekitar 2000 sampai 4000 rpm tuh emang agak sedikit lambat, namun setelah itu di atas 4000 tuh terasa ngisi banget powernya gitu ya di rpm, terus naik sampai belasan ribu. Bisa bayangin dari 4000 sampai belasan ribu tuh panjang banget. Nah, ini sudah kita buka ya VBox nya, kita ambil memory cardnya, lalu kita akan coba unduh atau coba kita copy atau di download untuk ditaruh di tempat penyimpanan ya, media penyimpanan di komputer. Nah, biasanya itu saya selalu mengklasifikasikannya gitu ya, karena model pengukuran ini telah TMC Blog lakukan lama banget ya, karena memang alat ini udah lama banget hadir di kita. Itu mungkin sejak 6-8 tahun yang lalu juga kita udah punya alat ini untuk mengukur akselerasi. Nah, ini udah kita masukin. Sekarang kita buka aplikasinya, namanya VBox Test Shoot ya dari Race Logic. Nah, ini adalah aplikasinya atau programnya. Lalu data yang tadi udah kita copy dibuka ya, namanya ini, dan setelah dibuka langsung tuh softwarenya akan loading. Nah, loading data. Nah, di situ tuh banyak banget datanya gitu ya, termasuk data berapa kecepatannya dan kecepatan tersebut dideteksi di detik keberapa dari pengukuran ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita langsung lakukan pengetesan performa 0 sampai 60 km per jam. Ini artinya akselerasi. Setelah disuruh, dia komputernya akan loading sedikit dan akan banyak data. Sobat bisa lihat di kiri bawah, di kanan bawah itu ada kayak gambar sirkuit. Nah, itu adalah gambar sirkuit Sentul. Jadi software dari VBox ini sudah include yang namanya peta sirkuit. Nah, ini teman-teman sekalian bisa kita lihat di sini adalah ada 2 data karena memang kita telah melakukan 2 kali pengujian gitu ya. Dan untuk 0 sampai 60 gitu ya, waktu terbaiknya itu 0 sampai 60 km per jam ada di 3,47 detik sobat sekalian ya. Dari 0 sampai 60 km per jam di sekitar 27,9 meter. Nah, ini kita ganti langsung untuk melihat bagaimana pengukuran untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Wah, ini loading lagi ya, dan ini dapat data juga banyak gitu ya. Ya, dan untuk data-data ini saya peroleh waktu terbaik 0 sampai 100 km per jam itu ditempuh oleh saya dalam 6,25 detik sepanjang 125,87 meter dengan akselerasi sekitar 0,04 G. Wes, gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini tuh ada banyak banget dan kita harus memilih data-data mana yang
boleh dibilang reliable untuk dilakukan analisis, dan ternyata dapat deh bahwa angkanya adalah 6,23 detik gitu teman-teman sekalian ya. 6,23 detik ini cepet atau lambat ya, nanti di akhir sesi vlog ini saya akan coba bandingkan dengan beberapa data yang pernah saya peroleh gitu ya pada pengukuran sebelumnya, dan mungkin pengukuran yang lain ya. Dan saya akan coba khususkan perbandingkan antara Kawasaki Ninja ZX25R yang merupakan mesin 4 silinder segaris, itu akan coba saya bandingkan dengan mesin ya 250 cc juga namun konfigurasi berbeda. Ada yang 1 silinder atau big piston, lalu ada yang 2 silinder. Nah ini teman-teman sekalian, kita akan coba lihat ya. Nah ini adalah hasilnya dulu ya. Akselerasi Ninja ZX25R 0 sampai 60 km/jam di 3,47 detik, 27,98 meter. Grafiknya kayak gitu, agak sedikit males di bawah, namun setelah 4000 rpm itu naik kenceng sob. Lalu ini adalah data akselerasi Ninja ZX25R 0 sampai 100 km/jam. Diperoleh dari 6,23 detik, 125,87 meter dengan akselerasi senilai 0,04 G. Nah, langsung aja kita komparasi atau kita bandingkan dengan data-data yang lain. Nah, ini adalah data-data antara Kawasaki Ninja ZX25R versus Ninja 250 SL 1 silinder dan CBR 250 RR 2 silinder. Sama-sama semuanya 250 cc gitu ya. Teman-teman bisa lihat untuk ke 0 sampai 60 km/jam gitu ya, itu boleh dibilang nggak terlalu wah ya ZX25R. Dia 3,47 detik, sementara yang lainnya SL misalnya 1 silinder di 3,34 detik dan CBR 250 RR 3,36 detik. Namun jika kita lihat di data akselerasi 0 sampai 100 km/jam, ini gila banget sobat sekalian ya. Jika Ninja 250 SL itu 8,1 detik kalau saya yang ngetes, lalu CBR 250 RR 7,38 detik, namun untuk Ninja ZX25R itu tembus 6,23 detik. Ini tuh cepet banget gitu loh, bila dibandingkan dengan 1 silindernya aja hampir 2 detik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Oke, untuk bisa menjawabnya kita coba untuk menggali dari awal dulu ya. Jadi pada dasarnya torsi yang dihasilkan oleh Kawasaki Ninja ZX25R itu yang sebesar 22,9 ya, 22,9 Nm di crankshaft, itu boleh dibilang sih dasar-dasarnya angkanya itu nggak jauh berbeda dengan Ninja 250 SL maupun juga misal motor-motor 2 silinder kayak misalkan CBR 250 RR gitu ya. Ya, nggak jauh-jauh berbeda. Cuman memang pada dasarnya karena RPM di Kawasaki Ninja ZX25R ini bisa dikail jauh lebih tinggi. Nah, itu karena power itu sama dengan torsi dikalikan dengan RPM. Pada dasarnya seperti itu, walaupun dibagi 500 berapa gitu ya, 5000 berapa. Nah, artinya apa? Siapa yang bisa mengail motor jauh lebih tinggi RPM-nya akan punya potensi menghasilkan power yang lebih tinggi. Dan sistem close ratio-nya membuat motor ZX25R ini bisa memperoleh RPM tuh cepet banget sob. Cepet banget, artinya belasan ribu RPM tuh cepet banget dihasilkan. Ini juga dikarenakan karena karakteristik dari pistonnya yang overbore banget gitu ya. Seperti kita ketahui, bore stroke-nya itu kalau nggak salah sih berapa ya, 50 kali 31,8 mm. Ini overbore banget sehingga menghasilkan kalau overbore itu ravingnya tinggi banget. Dan satu lagi yang bisa bikin cepat yaitu karena slippery and assist and slippery clutch, dan juga salah satu teknologi yang baru di 250cc yaitu quick shifter. Jadi kombinasi dari karakter mesinnya yang overbore gitu ya, terus RPM-nya bisa dikail lebih tinggi, ditambah lagi dengan assist and slipper clutch, ditambah lagi dengan quick shifter, membuat akselerasi motor ini terutama di atas 4000 rpm sampai di atas 100 km/jam, 120, dan serah deh sobat sekalian, itu boleh dibilang juara banget. Jadi memang ya logis sih kalau dilihat dari sudut pandang teknis. Itu aja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan sobat sekalian bisa mendapatkan hal-hal yang berguna dari vlog ini. Silahkan like dan subscribe di youtube.com/tmcblog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcblog. Sampai berjumpa di vlog dan review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.